Annyeong Mina, Genki desu ka? And welcome to my channel, Ricky Chot, with me, Richard Malvina Viancia. And in this video, we're gonna talk about languages. And this is kinda interesting because I do love languages. And in this video, I'm gonna mix Indonesian with English. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cek videonya. Alright guys, so today we're gonna talk about learn some new languages. So do you think learn some languages is important to you? Mungkin jawabannya bisa ya, bisa tidak, atau bisa ya dan tidak. Nah, perlu diingat, video ini menurut perspektif saya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki perspektif lain, bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Oke teman-teman, di era globalisasi seperti ini menurut saya sangat penting untuk belajar bahasa baru karena saingan kita dalam bekerja atau hal lainnya tuh menjadi lebih banyak teman-teman. Karena bukan hanya dari negara kita saja, tapi banyak dari negara luar pun udah mulai masuk ke negara kita teman-teman. Jadi bagaimana sih caranya kita survive di tengah-tengah era globalisasi seperti ini? Ya dengan cara mengimprove diri kita sendiri dan mengupgrade soft skill kita teman-teman. Dan jangan lupa untuk tampil berbeda dari yang lain agar kita bisa terlihat oleh orang lain. Nah, teman-teman, bagaimana kira-kira caranya bisa mengimprove skill kita? Mungkin dengan public speaking, dengan skill-skill editing kalian, karena kan sekarang zaman teknologi ya teman-teman. Atau mungkin dengan bahasa baru, karena kita akan menghadapi Okay guys, I'm sorry for that because of the noisy. Ya, lanjut ya teman-teman. Karena kita akan menghadapi banyak orang dari luar negeri, jadi kita harus prepare diri kita ya dengan mungkin bisa belajar bahasa baru teman-teman. Tapi terkadang dalam belajar bahasa tuh kita mengalami banyak kendala. Contohnya lingkungan yang tidak mendukung atau bahkan teman yang tidak mendukung. Nah, terkadang saya banyak nih teman-teman, banyak banget nemu kasus seperti ini. Contoh kita ingin belajar bahasa Inggris. Nah, kita praktekin kan belajar bahasa Inggris itu ke teman. Karena dalam belajar bahasa tuh kita harus praktek banyak teman-teman. Kita harus pakai bahasa tersebut. Kalau enggak kita nggak bakal bisa untuk speak up. Kayak gitu nggak bakal bisa. Nah, contoh kita ambil kasus kita lagi mencoba untuk ngomong bahasa Inggris ini ke teman kita. Tapi respon mereka malah kayak, "Ih, apaan sih lu sosok Inggris? Lu kan orang Indonesia." Lu kan lagi di Indonesia, ngapain ngomong bahasa Inggris? Lu gak cinta sama bahasa lu sendiri? What can I say? Terkadang, ya bagaimana gitu untuk menanggapi hal tersebut? Apalagi kan orang-orang tuh kan punya mental yang berbeda ya teman-teman. Mungkin bila orang-orang mentalnya seperti saya, ya cukup kuat untuk menangkal hal-hal seperti itu. Jadi go away, I don't care, I just want to learn English. Nah, tapi untuk orang yang mentalnya mudah down, ketika mereka mendapat tanggapan negatif seperti itu, mereka akan down dan ya mereka tidak akan mau untuk speak up lagi dan Inggrisnya akan terpendam. Dan itu yang sangat disayangkan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ketika teman kalian ada yang ingin belajar bahasa Inggris, tolong untuk tidak seperti itu kan teman-teman. Minimal ketika kalian tidak acuh dengan teman yang seperti itu, kalian diamkan saja nggak apa-apa. Tapi nggak usah diomong-omong seperti itu. Oke, menurut saya. Oke, jadi ya itu saran saya untuk teman-teman yang memiliki teman. Untuk teman-teman yang memiliki teman sedang belajar bahasa. Nah, mungkin untuk kita sendiri yang sebagai pelajar, yang sebagai orang yang belajar bahasa, mungkin kita bisa ngobrol dengan teman yang mungkin emang sama-sama belajar, jadi kita bisa do such a conversation together so we can improve our English skill together. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membagikan beberapa tips and tricks
menurut saya dalam belajar bahasa teman-teman, ini bisa dipakai untuk berbagai bahasa manapun yang kalian ingin pelajari. Tapi dalam kasus ini saya belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi saya meng-set semua game saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya terbiasa untuk membaca teks dalam bahasa Inggris teman-teman. Nah, mungkin hal itu tidak cukup untuk teman-teman. Bisa teman-teman dengan kalian menonton YouTube. Biasanya kan di dalam YouTube itu kan ada kayak review game or vlog dan ya macam-macam lah YouTube ya kontennya. Nah, kalian bisa nonton YouTube itu teman-teman, tapi dengan bahasa Inggris. Jadi YouTube-nya konten orang luar negeri yang ngomong bahasa Inggris. Jadi kalian dengerin. Pertama kalian bisa put a subtitle on it, tapi subtitle-nya pakai bahasa Inggris dulu teman-teman. Jadi kalian bisa sinkronisasi apa yang kalian dengar dengan yang sebenarnya diucapkan. Nah, ketika kalian sudah terbiasa dengan hal itu, kalian bisa hilangkan subtitle-nya. Jadi kalian coba mendengar itu. Oke, itu bisa teman-teman salah satu caranya. Nah, ada cara lain teman-teman untuk improve our pronunciation, because for me pronunciation is really important and my pronunciation is really bad, so I have to practice a lot with my pronunciation. Nah, caranya gimana? Caranya itu bisa dengan ketika kalian mendengar suatu vocab, suatu kata mungkin ya, yang terasa asing, kalian bisa search pakai kamus online gitu, kayak Udictionary. Nah, kalian bisa cek artinya apa dan kalian dengarkan dan kalian coba ulang-ulang terus kata-kata itu sampai kalian bisa. Nah, seperti itu juga bisa teman-teman caranya. Jadi belajar bahasa tuh gak perlu namanya bayar les atau kalian harus ke sekolah atau apa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ada juga cara yang lain teman-teman. Mungkin kalian bisa dengan download aplikasi seperti Duolingo atau Quizlingo yang buat belajar bahasa teman-teman. Atau kalian yang suka nonton anime dan suka nonton K-pop gitu, kan bahasa Jepang dan bahasa Korea tuh bisa banget kan? Pasti kalian yang nonton anime dan nonton K-pop pasti juga bisa lah ya dikit-dikit ngomong bahasa kayak bahasa Jepangnya dan bahasa Koreanya gitu kan. Nah, itu juga bisa banget teman-teman berguna untuk belajar bahasa. Oke teman-teman, selanjutnya ada 3 kunci utama untuk belajar bahasa menurut saya. Yang pertama ada yang namanya confidence, percaya diri. Ketika kalian percaya diri, maka kalian berani untuk speak out. Kedua adalah vocabulary atau kosakata. Ketika kalian memiliki kosakata yang cukup beserta kepercayaan diri yang cukup, kalian bisa untuk berinteraksi dengan orang lain. Contoh, eat ditambah body language ya teman-teman. Eat artinya kayak makan. Nah, dengan body language dan vocab aja dan keberanian kalian untuk mengekspresikan tersebut, itu bisa orang mengerti teman-teman. Maksud kalian makan. Nah, kayak gitu bisa teman-teman. And the last one is grammar. Nah, ketika kalian punya grammar yang bagus, ya kalian bisa susun deh itu dan ngomong seperti biasa. Tapi menurut saya, grammar itu dalam ketika berbicara, grammar yang bagus dan struktural itu tidak terlalu penting teman-teman. Karena menurut saya grammar itu hanya penting ketika kita sedang melakukan tes teman-teman. Maupun itu tes TOEFL atau sedang ada ujian, nah itu grammar baru sangat penting. Tapi ketika kita melakukan conversation selagi orang itu mengerti, lawan bicara kita mengerti apa yang kita maksud, itu grammar tuh nggak terlalu penting teman-teman menurut saya ya. Jadi sebenarnya ketika saya berbicara bahasa Inggris pun grammar saya acak-acakan, tapi ketika selagi orang itu mengerti ya tidak jadi masalah teman-teman. Dan teman-teman, salah satu yang paling penting lagi ketika kita ingin mendapatkan first impression dari lawan bicara kita, mungkin orang yang lawan bicara kita tuh mungkin dari Asia atau dari negara mana gitu kan, mereka juga punya bahasa masing-masing gitu ya. Nah, kalian bisa teman-teman memperkenalkan diri kalian menggunakan bahasa mereka. Nah, jadi hal satu penting lagi itu kalian bisa melakukan perkenalan diri kalian menggunakan berbagai bahasa teman-teman. Hanya untuk perkenalan saja, selanjutnya pakai bahasa Inggris itu nggak apa-apa teman-teman. Contoh saya itu belajar bahasa tuh
berbagai bahasa, mungkin udah lumayan banyak, tapi itu cuma untuk introduction aja teman-teman, untuk memperkenalkan diri saya ke mereka gitu. Contoh ya, 안녕하세요. 저는 리차입니다. 인도네시아 사랑입니다. 저는 대학생입니다. 만나서 반가워요. 감사합니다. Contoh seperti itu. Atau Ahoy, Polam saya Richard, pokazam z Indonesia, some student, Richard Bosnabam. Kita apa? Nah, itu juga bisa teman-teman. Atau juga bisa bahasa kayak Tagalog, Filipina. Kamu stop, ako si Richard, kinagagal ako po kayong makilala. Salamat maraming po. Nah, dengan kita memperkenalkan diri kita menggunakan bahasa mereka, itu akan mendapatkan first impression dari mereka tuh sangat baik teman-teman. Jadi ya kita usahain lah ya, kita biar terlihat keren juga teman-teman. Karena belajar bahasa tuh seru teman-teman, seru ya nggak? Jadi ya itu mungkin apa yang saya ingin utarakan teman-teman. Jadi menurut saya belajar bahasa itu sangat penting, apalagi di tengah era globalisasi seperti ini. Karena ketika kita ingin bekerja mungkin, atau kita ingin traveling, nah itu berguna banget teman-teman bahasa. Jadi ya menurut saya sangat penting teman-teman. Dan tidak ada salahnya juga kan ketika kita mempunyai bahasa baru, itu kan menambah pengetahuan kita juga teman-teman. Jadi menurut saya belajar bahasa sangat penting, dan teman-teman juga minimal harus bisa bahasa Inggris. Oke? Jadi maybe sampai sini aja videonya, dan semoga teman-teman semua sehat. Dan ya, see you goodbye and see you on the next video. Bye bye.